semua kan? Baik, tidak ada salahnya meskipun sekarang sudah pembelajaran di jam keempat atau setelah istirahat. Alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama sebelum kita mulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak sekalian, di pembelajaran IPAS kali ini kita akan membahas dengan tema bumiku sayang, bumiku mau. Kita harus bisa mencari hubungan antara faktor alam dan perbuatan manusia yang menjadikan perubahan kondisi alam. Jadi kita menghubungkan faktor alam dengan faktor tangan-tangan manusia sehingga alam itu berubah, lingkungan itu berubah. Kegiatan kita di pembelajaran ini yang pertama pembukaan, kemudian nanti ada diskusinya juga. Kalian akan diskusi 10 menit nanti dalam perjalanan pembelajaran. Kemudian ada presentasinya, kemudian ada asesmen, dan nanti penutup sekitar 5 menit. Oke. Nanti Bapak akan melaksanakan penilaian pada kalian. Penilaian proses, tertulis, dan produk. Itu ada produknya. Oke. Baik, kita simak video berikut. Kita akan bertanya jawab. Kenapa sih? Apa yang terjadi dalam cuplikan video tadi? Pepohonan sudah mulai turun dari masa ke masa. Kemudian yang lain? Ini apa yang kamu lihat tadi di petanya? Ya kan? Dulunya nggak ada pohon, tidak ada pohon dulu. Ya pohonnya itu kan dulu tuh masih sedikit, sekarang jadi banyak. Oke. Ya tepuk tangan untuk di peta tadi kita saksikan sama-sama. 2013 masih hijau semua kan? Masih hijau. Hijau berarti ada pepohonan. 2017 udah ada bercak-bercak kuning dikit. Berarti sudah mulai berkurang tuh. Betul kan tadi dilihat itu. 2023 yang kuningnya bertambah apa berkurang? Bertambah kan? Bertambah. Pas dilihat aslinya jadi apa? Jadi bangunan. Ya kan? Itu perubahan alam. Perubahan lingkungan. Kira-kira kalau seperti itu akibat apa? Akibat siapa? Manusia. Bukan dari faktor alam? Bukan. Kalau faktor alam, berarti kira-kira bagaimana? Kalau nambahin kuningnya? Apa? Kalau faktor alam nih, bukan karena manusia. Ini misalkan di suatu daerah, rasanya hijau. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian jadi kuning. Jadi kuning banyak, coklatnya itu banyak. Yang membedakan perbuatan manusia dengan bukan apa? Nah itu kan? Tadi pas dilihat itu ada apa kalau manusia? Dilihat di, ada bangunan. Kalau bukan manusia, belum tentu ada bangunan. Dulu di Semarang ini tidak pernah banjir. Di bawah itu jalan Cimangkok itu sekarang kan hujan berat besar sedikit, banjir. Kenapa terjadi? Sebenarnya dulu nggak pernah. Tidak ada pohon, dulu nggak ada pohon, tapi pohonnya masih segini. Dulu
di sini itu gak panas. Daerah Sukarang ini sekarang panas. Kenapa? Kalau seperti itu terus, apa yang akan terjadi nanti 20 tahun ke depan? Atau 30 tahun ke depan? Nah, gitu ya. Banyak sekali perubahan-perubahan. Bukan hanya di kita. Di kutub esnya mencair. Namanya pemanasan global. Ayo, pemanasan global akibat siapa? Dalam mengidentifikasi masalah, nanti nilai yang tertingginya begini, mampu menjelaskan hubungan yang sangat jelas antara aktivitas manusia dan perubahan alam secara mendalam. Ini tidak usah tiga-tiganya, tapi pilih saja salah satu. Mau banjir tahunan di ibu kota boleh, mau longsor di lereng pegunungan boleh, atau misalkan pemanasan global juga boleh. Pilih salah satu. Paham ya? Oke. Ini Bapak bagikan lembar kerjanya. Bentar. Oke, nomor 2 yang pertama ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anjani. Saya perwakilan dari kelompok 2 atau kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 5 tentang longsor di lereng. Penebangan pohon sembarangan. Penebangan pohon sembarangan itu seperti di gunung. Kan banyak pohon-pohon, jika ditebang akan menyebabkan hujan besar. Dan hujan besar itu akan menjadikan longsor. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemanasan global. Yang pertama, jika kita membakar sampah, maka Bagus. Tapi di kita alhamdulillah tidak pernah banjir karena kita tinggi datarannya. Tapi hati-hati, kita diancam oleh longsor tuh, begitu tuh. Jadi di halaman rumah kasih lubang sih. Beberapa lubangnya. Nah, tuh, biopori namanya. Ayo. Setelah kita belajar mengenai bumiku saya, bumiku malang, sekarang saya tahu bahwa kerusakan bumi itu dapat disebabkan oleh apa saja. Menebang pohon itu berarti oleh siapa? Oleh manusia. Contohnya menebang pohon. Jadi saya tahu bahwa kerusakan bumi itu dapat disebabkan oleh apa saja? Bahwa kerusakan bumi itu selain oleh manusia, apakah ada kerusakan lain? Ada nggak selain oleh manusia? Tsunami. Apa? Gempa bumi. Gempa bumi bukan oleh manusia ya. Itu barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.